Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Amir dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang fenomena kuantum. Nah, ini yang merupakan bagian ketiga setelah kita membahas pada dua bagian terdahulu. Pada dua bagian terdahulu kita sudah membahas tentang radiasi kalor, radiasi benda hitam, kemudian sifat partikel dari gelombang. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan sifat gelombang dari partikel, atau sebaliknya dari yang lalu. Ya. Nah, sifat gelombang dari partikel ini diawali dengan hipotesis de Broglie. Broglie menyatakan, ya, dia menduga jika gelombang seperti cahaya dapat bersifat partikel, maka partikel seperti elektron yang sedang bergerak mungkin juga bersifat seperti gelombang. Ya, jadi partikel yang bergerak itu mungkin memiliki sifat seperti gelombang. Ya. Nah, kemudian untuk melengkapi hipotesisnya, de Broglie menyatakan bahwa partikel yang sedang bergerak itu akan memiliki panjang gelombang. Jadi sebuah gelombang adalah memiliki panjang gelombang. Ya. Nah, partikel bermasa m yang sedang melaju dengan kelajuan v akan memiliki panjang gelombang lambda sama dengan h konstanta Planck dibagi dengan p, dibagi dengan momentum dari partikel tersebut, yaitu h dibagi mv. Ya. Okay. Nah, dengan lambda itu adalah panjang gelombang de Broglie, satuannya meter, kemudian H konstanta Planck 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, kemudian P momentum partikel, satuannya kilogram meter per detik atau newton detik, dan M adalah massa partikel, ya, satuannya kilogram, serta V adalah kelajuan partikel dalam meter per sekon. Ini semua besaran dalam satuan sistem internasional, ya, satuannya dalam SI semua. Nah, kalau kita ingat, ini sebetulnya panjang gelombang de Broglie ini seperti kebalikan dari pendapat Compton yang menyatakan bahwa momentum dari foton itu adalah P sama dengan H per lambda. Ya. Kita teruskan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana panjang gelombang de Broglie pada elektron yang dipercepat dalam beda potensial V. Kalau misalkan ini ada dalam keping sejajar ada sebuah elektron, atau ya kita lihat elektron di antara dua buah keping ini, kemudian di antara dua keping ini memiliki beda potensial V, maka elektron yang ada di sini itu akan dipercepat. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung panjang gelombang elektron yang dipercepat dalam beda potensial V? Nah, energi potensial listrik adalah muatan elektron kali beda potensialnya, E kali V. Sedangkan energi kinetik elektron itu adalah setengah mv kuadrat. Ya. Maka energi potensial listrik yang dimiliki oleh elektron itu nanti akan berubah menjadi energi kinetik seluruhnya, sehingga energi kinetik itu sama dengan energi potensial listrik. Ya. Energi kinetik elektron sama dengan energi potensial listriknya. Nah, setengah mv kuadrat sama dengan E kali V. Kalau kita kalikan kedua ruasnya, maka mv kuadrat sama dengan 2E kali V. Kalau kedua ruas ini saya kalikan dengan M, ya, maka ruas kirinya menjadi M kuadrat kali V kuadrat atau MV dikuadratkan, sedangkan ruas kanannya menjadi 2 kali M kali E kali V. Ya, kita tahu tadi bahwa M kali V itu adalah momentum, sehingga momentum kuadrat sama dengan 2M kali E kali V. Ya. Nah, maka P-nya sama dengan akar 2M kali E kali V. Ya, E kali V ini adalah energi potensial listriknya. Ya. Nah, atau kita bisa lihat karena energi potensial listriknya itu nanti sama dengan energi kinetik elektron, maka P ini juga bisa sama dengan akar 2 M kali energi kinetik. Ya.
Maka lambda atau panjang gelombang de Broglie dari elektron yang dipercepat dalam beda potensial V itu adalah lambda sama dengan H per P atau H per MV. Ya. P-nya itu akar 2 ME kali V. Berarti lambda sama dengan H per akar 2M kali E kali V. Dengan lambda panjang gelombang de Broglie, kemudian H konstanta Planck, besarnya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Kemudian M-nya adalah massa elektron dalam kilogram, E muatan listrik dalam coulomb, besarnya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Kemudian V, beda potensial pemercepat, satuannya dalam volt. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, hipotesis de Broglie itu hanya berdasarkan hipotesis saja. Nah, yang membuktikan kebenaran dari hipotesis de Broglie itu adalah eksperimen Davison-Germer. Ya, pada tahun sampai 1927, hipotesis de Broglie itu belum dibuktikan secara eksperimen. Tahun 1927, Davison dan Germer melakukan penelitian mengenai hamburan elektron. Ya, alatnya seperti begini, ya, berkas elektron, kemudian ini ada detektor, ini ada kristal nikel. Nah, ini skema alat percobaan Davison-Germer. Berkas elektron dijatuhkan pada kristal tunggal nikel. Intervensi yang terjadi pada sudut diamati pada detektor. Jadi ini sudutnya diamati. Nah, kemudian elektron ternyata memiliki pola difraksi seperti difraksi sinar X. Yang kita tahu sinar X itu adalah gelombang elektromagnetik, ya. Nah, dari hasil ini saja, dari difraksi sinar X, oh berarti elektron itu ya memiliki pola itu seperti gelombang, paling tidak dia bisa mengalami difraksi, ya. Dan mungkin elektron memiliki difraksi inilah kemudian nanti digunakan di dalam mikroskop elektron. Nah, dari hasil eksperimen Davison-Germer ada kesesuaian nilai panjang gelombang yang diperoleh dari eksperimen dengan perhitungan panjang gelombang de Broglie, ya. Jadi pada difraksi sinar X itu dihitung berapa D-nya berdasarkan lambdanya, berapa sudutnya, ya. Dari perhitungan sudut ini, dari percobaannya itu diperoleh ternyata lambdanya itu sama dengan yang diperkirakan oleh de Broglie, ya. Nah, kesimpulan besarnya dari eksperimen Davison-Germer ini adalah eksperimen Davison-Germer membuktikan kebenaran hipotesis de Broglie, ya, bahwa apa yang diperkirakan oleh de Broglie bahwa partikel yang bergerak itu memiliki sifat gelombang itu dibuktikan oleh eksperimen Davison-Germer, ya. Nah, akibat dari hipotesis de Broglie juga, kemudian Heisenberg, ya, dalam percobaan yang hampir sama difraksi elektron, ternyata Heisenberg juga menurunkan atau menemukan hubungan ketidakpastian posisi elektron, ya. Jadi posisinya delta X dengan ketidakpastian momentumnya dalam arah X, ya. Persamaannya delta V kali delta X itu lebih besar sama dengan H per 2V. Jadi perkalian antara ketidakpastian momentum dan ketidakpastian elektron, ketidakpastian posisi itu lebih besar atau sama dengan H per 2V. Jadi nilai H per 2V ini adalah nilai ketidakpastian minimum dari perkalian ketidakpastian momentum dan ketidakpastian delta X, ketidakpastian posisi. Ya, persamaan di atas adalah batas mutlak yang diatur dalam teori kuantum. Ya, kalau kalian belajar di perguruan tinggi, itu akan mempelajari teori kuantum secara lebih mendalam. Nah, prinsip ketidakpastian Heisenberg ini dapat dinyatakan bahwa tidak mungkin kita mengetahui posisi partikel secara teliti pada saat kita juga ingin mengetahui momentum partikel itu secara teliti. Jadi,
tidak mungkin kita mengetahui posisi partikel secara teliti dan momentum partikel secara teliti juga pada saat yang bersamaan. Karena kalau kita lihat ini konstan, kalau delta P-nya naik, maka delta X-nya yang akan turun. Ya, semakin besar delta P itu artinya semakin besar ketidakpastiannya. Semakin besar delta X-nya ini berarti semakin besar ketidakpastiannya. Kalau delta P-nya semakin presisi, semakin kecil, maka delta X-nya yang akan semakin besar. Ya. Nah, prinsip ketidakpastian ini sangat berpengaruh untuk skala atomik. Jadi, untuk benda-benda kecil, tetapi dapat diabaikan untuk skala makroskopis. Nanti kita akan lihat ini di dalam contoh soal. Ya. Kita lihat sekarang beberapa contoh soal. Tentang gelombang de Broglie. Tentukan panjang gelombang de Broglie sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 7,3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Jika diketahui massa elektron 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Ya, diketahui V-nya 7,3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Dan masanya 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg. Yang ditanyakan adalah berapa lambdanya menurut Broglie. Ya, kita jawab lambda itu sama dengan H per P atau H per M kali V. Lambda sama dengan H-nya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per 9,1 kali 10 pangkat minus 31. V-nya 7,3 kali 10 pangkat 5. Maka lambdanya 9,98 kali 10 pangkat minus 10 meter atau 9,98 angstrom. Oke, soal berikutnya. Sebuah partikel bermuatan listrik yang dipercepat pada beda potensial 100 volt memiliki panjang gelombang de Broglie minimum sebesar 3,5 kali 10 pangkat minus 10 meter. Ya. Jika beda potensialnya dijadikan 400 volt, berapakah panjang gelombang de Broglie yang minimumnya sekarang? Ya. Diketahui V1 100 volt, lambda satunya 3,5 kali 10 pangkat minus 10 meter. Kalau V2-nya sama dengan 400 volt, maka pertanyaannya berapakah lambda 2-nya? Ya. Kita jawab. Ya. Lambda 1 sama dengan H per 2M kali E kali V. Ini H per akar. 2 kali M kali E kali V. 1. Lambda 2, H per 2 kali M kali E kali V 2. Kalau kita perbandingkan ini, lambda 1 per lambda 2, atau lambda 2 per lambda 1, H-nya itu sama, 2-nya juga sama, bisa dicoret. Nanti M-nya juga bisa dicoret, E-nya juga bisa dicoret. Jadi lambda 1 itu nanti lambda 1 per lambda 2 itu sama dengan 1 per V1 per 1 per V2 atau sama dengan lambda 2 per lambda 1 sama dengan akar V1 per V2. Ya, kita masukkan lambda 2 sama dengan lambda 1 kali akar V1 per V2. Ya. Maka lambda 2 sama dengan lambda satunya 3,5 kali 10 pangkat minus 10, ya, dikalikan akar 100 per 400. 1 per 4 akar 1/4. Maka lambda 2, 3,5 kali 10 pangkat minus 10 kali 0,5. Ya, ini 1,75 kali 10 pangkat minus 10 meter. Ya, ini harusnya pangkat, ini kali 0,5. Ya, ini kali 0,5, ini pangkat minus 10 gitu ya. Ini juga pangkat minus 10. Ini pangkat minus 10. Ya, terus ditulisnya begitu. Satuannya
meter. Ya. Nah. Oke, kita lanjutkan. Sebuah elektron yang mula-mula diam dipercepat oleh beda potensial listrik V. Jika diinginkan elektron itu memiliki panjang gelombang 0,35 angstrom, tentukanlah nilai V yang harus diberikan. Ya, diketahui karena elektron masanya 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kg, panjang gelombang yang diinginkannya adalah 0,35 angstrom, ya. Nah, kita tahu muatan elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19, pun muatannya negatif, tanda negatifnya tidak diikutkan dalam perhitungan. Ditanyakan, berapakah V-nya? Ya. Nah, jawab sama dengan lambda sama dengan H per 2M kali E kali V. Ya, V-nya sama dengan, ya, karena kita cari V, ini dikuadratkan dua-duanya, maka kita dapat ini lambda kuadrat, ini H kuadrat, 2M V-nya pindahkan ke kiri, jadi ini 2M V, ini H kuadrat per lambda kuadrat, nah 2M nya pindahkan lagi ke kanan, jadi H per lambda dikuadratkan, dikalikan 1 per 2M kali E. Ya. Maka V-nya sama dengan H per lambda dikuadratkan. H-nya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per 3,5 kali 10 pangkat minus 11 meter. Karena angstrom ini dibuat dulu ke dalam meter, dikuadratkan. Dikalikan 1 per 2 kali massa elektron, 9,1 kali 10 pangkat minus 31 kali muatan elektron, 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Ya, kalian hitung, ini 6,63 per 3,5 dikuadratkan, dibagi ini. Hasilnya ini 3,59 per 29,12 kali 10 pangkat 4. Ya. Ini V-nya sama dengan 1,23 kali 10 pangkat 3 volt atau 1230 volt. Oke, ya. Kita lanjutkan. Tentukan panjang gelombang de Broglie untuk benda berikut ini. A. Bola dengan massa 0,5 kg yang bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. B. Elektron yang bergerak dengan energi kinetik 1 elektron volt. Ya, kita jawab A. Lambda sama dengan H dibagi M kali V. Maka lambdanya H-nya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 kali 0,5 kali 20. Sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 33 meter. Ya, kita lihat panjang gelombang de Broglie-nya kalau bola untuk skala makroskopik ini sangat kecil, ya. Ini 10 pangkat minus 33 meter. Ya. Elektron yang bergerak dengan energi kinetik 1 elektron volt. Energi kinetik 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Ya, P itu sama dengan akar 2M kali energi kinetik. Ya. Karena energi kinetik kita tahu sama dengan ya, kalau kita turunkan, itu kita akan memperoleh hubungan energi kinetik dan momentum seperti ini. Maka P-nya sama dengan 2 kali 9,1 kali 10 pangkat minus 31 dikalikan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Momentumnya 29,12 kali 10 pangkat minus 50. Ya, jadi 5,396 kali 10 pangkat minus 25 kg meter per sekon. Ini momentumnya. Nah, berapa panjang gelombang de Broglie-nya? Lambda sama dengan H dibagi P. Sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per
5,396 kali 10 pangkat minus 25. Hasilnya 1,23 kali 10 pangkat minus 9 meter. Ya, kalian perhatikan ini ordonya. Ya, ordo untuk lambda benda makroskopik itu pangkat minus 33. Sedangkan untuk ordo mikroskopis itu 10 pangkat minus 9. Ya, itu 10 pangkat 24 kalinya lebih besar untuk orde-orde yang atomik. Ya. Jadi panjang gelombang de Broglie ini sangat berpengaruh di dalam dunia atomik. Berikutnya, nah sekarang kita akan lihat hitung ketidakpastian minimum posisi A dari sebuah partikel bermassa 2 gram dengan kelajuan 1,5 meter per sekon. B, elektron yang sedang bergerak dengan kelajuan 0,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jika ketidakpastian momentum P untuk keduanya adalah, ini ketidakpastian momentumnya delta P sama dengan 10 pangkat minus 3 kali P. Ya. Jadi bergantung kepada nilai momentumnya. Sekarang kita akan hitung satu persatu. Ya. Untuk partikel bermassa 2 gram dengan kelajuan 1,5 meter per sekon. Ya, perhatikan A, kita akan menghitung momentumnya dulu. P sama dengan M kali V. Maka P-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3. Karena ini 2 gram, maka dibuat kilogram 2 kali 10 pangkat minus 3 kali V. V-nya 1,5 meter per sekon. Maka P-nya sama dengan 3, 2 kali 1,53, 3 kali 10 pangkat minus 3. Delta P-nya itu 10 pangkat minus 3 kali P. 10 pangkat minus 3 kali 3 kali 10 pangkat minus 3. Berarti delta P-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 kg meter per sekon. Ini adalah ketidakpastian momentumnya. Sekarang kita akan menghitung ketidakpastian minimum dari posisinya. Delta P kali delta X itu lebih besar sama dengan konstanta Planck dibagi 2V. Ya. Delta P-nya 3 kali 10 pangkat minus 6 kali delta X lebih besar sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per 2pi. Delta X 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per 2V kali 3 kali 10 pangkat minus 6. Pi-nya kita masukkan 3,14. Maka akan diperoleh delta X sama dengan 0,352 kali 10 pangkat minus 28. Maka delta X-nya, ya, ketidakpastian minimumnya itu adalah 3,52 kali 10 pangkat minus 29 meter. Dan ini untuk bola yang partikel yang bermassa 2 gram dengan kelajuan 1,5 meter, ordenya 10 pangkat minus 29 meter. Ya. Oke. Sekarang yang B itu untuk elektron yang bergerak dengan kelajuan 0,5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Langkahnya dengan langkah yang sama, kita menghitung P sama dengan M kali V, P-nya 9,1 kali 10 pangkat minus 31, kali 5 kali 10 pangkat 7. Ini 0,5 kali 10 pangkat 8, jadi kalau dibuat 5 kali 10, jadi dibuat 5 kali 10 pangkat 7. 9,1 ya, kali 5 kali 10 pangkat 7, nah, ini pangkat minus 31, 7, ini jadi minus 24, ya. Delta P sama dengan 10 pangkat minus 3 kali 45,5 kali 10 pangkat minus 24. Maka ini 45 kali 10 pangkat minus 27, atau kalau 4,55 jadi kali 10 pangkat minus 26. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa ketidakpastian posisinya. Delta P kali delta X lebih besar sama dengan H per 2V. Maka delta P-nya 4,55 kali 10 pangkat minus 26 kali delta X lebih besar sama dengan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 per 2V. Delta X-nya 6,63 kali 10 pangkat minus 34
per 2V kali 4,55 kali 10 pangkat minus 26. Maka delta X-nya 0,232 kali 10 pangkat minus 8. Sekali lagi, masukkan nilai V-nya dengan 3,14. Dan delta X-nya berarti 2,32 kali 10 pangkat minus 9 meter. Sekali lagi, kalian perhatikan, ini delta X-nya. Ya, ketidakpastian posisi untuk partikel bermassa 2 gram yang bergerak dengan 1,5 meter per sekon, itu ordernya 10 pangkat minus 29 meter. Sedangkan delta X untuk elektron yang bergerak dengan 5 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, itu ketidakpastian posisinya dalam order 10 pangkat minus 9. Jadi kalau kita bandingkan, ini ketidakpastian ya untuk posisi untuk laju elektron jauh lebih besar ya. Ini 10 pangkat 20 kalinya ya. Jadi inilah yang disebut bahwa ketidakpastian Heisenberg untuk dunia makroskopik itu bisa diabaikan. Ya, untuk ini bisa diabaikan. Ini 3,52 kali 10 pangkat minus 29. Ini kan 3,52 dibagi 1, nolnya ada 29. Ya, kalau ini masih dalam nano. Ya, kita ada nanoteknologi, jadi ini masih masuk. Dan itu masih signifikan. Ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang fenomena kuantum. Bagian terakhirnya adalah untuk ketidakpastian Heisenberg. Ya. Nah, sebelum saya menutup pembelajaran kita kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kembali, mereview kembali materi fenomena kuantum ini dalam ringkasan materi berikut ini. Ya, ini ringkasan materi fenomena kuantum. Ini pertama kita belajar tentang radiasi kalor. Ya, laju radiasinya Q per delta T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Ini laju radiasinya dalam watt. E itu adalah emisivitas. Ya, ini konstanta Stefan Boltzmann. A-nya adalah luas permukaan benda, dan T pangkat 4, ya, T besarnya adalah suhu mutlak dari benda yang meradiasikan kalor. Ya. A itu luas permukaan bendanya, T suhu mutlaknya. Ya. Nah, kemudian dari radiasi kalor ini ada hukum pergeseran Wien, yang menurut Wien ketika meradiasikan kalor itu dia meradiasikan kalor gelombang elektromagnetik yang memiliki intensitas maksimum kalau dikalikan dengan suhu mutlak bendanya itu akan sama dengan satu konstanta tertentu. Atau kalau suhunya naik ya, maka lambdanya akan turun. Nah, kemudian yang memecahkan masalah radiasi kalor ini persamaannya adalah Planck menggunakan teori tentang foton. Ya, energi foton itu sama dengan N kali E. E-nya ini adalah energi fotonnya sama dengan H kali F. Ya, satuannya Joule, N-nya bilangan kuantum 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada efek fotolistrik, ya. Nah, ini hubungan potensial T dengan energi kinetik maksimum fotoelektron. Energi kinetik maksimum sama dengan E kali V0, ya. Setengah mv kuadrat sama dengan E kali V0. Ya, inilah persamaan efek fotolistrik yang ditemukan oleh Einstein, yang membawa Einstein untuk memperoleh hadiah Nobel Fisika, ya. Yaitu HF sama dengan W ditambah EK. HF ini adalah energi foton, cahaya yang menyinari permukaan logam. W ini adalah fungsi kerja logam. EK ini adalah energi kinetik fotoelektron. Ya. Atau dalam bentuk lain, EK sama dengan H kali F minus F0. Ya. Ini
efek fotolistrik, ya. Dan ini satuan yang sering digunakan di dalam teori kuantum itu satuan energi, yaitu elektron volt. 1 elektron volt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, kemudian ada efek Compton. Nah, menurut Compton, foton itu memiliki momentum besarnya H per lambda. Kemudian persamaan hamburan Compton, yaitu penambahan pergeseran panjang gelombang foton yang dihamburkan, yaitu delta lambda, lambda aksen kurangi lambda, ya. Ini lambda yang baru, ini lambda asalnya, ini lambda sesudah dihamburkan, ini sebelum dihamburkan, sama dengan H dibagi massa elektron kali kecepatan cahaya, dikalikan 1 minus kosinus theta. Theta adalah hamburan foton sesudah sudut hamburan foton sesudah menumbuk elektron. Ya. Dan H per M kali C, H per M kali C ini disebut dengan panjang gelombang Compton. Nah, kemudian untuk mempelajari sifat gelombang dari partikel, de Broglie menyatakan hipotesis bahwa partikel juga mungkin bersifat gelombang dengan panjang gelombang untuk benda yang bergerak, benda bermassa M dengan bergerak dengan kelajuan V, itu lambdanya H dibagi P, atau sama dengan H dibagi M kali V. Ya, ini hampir mirip, ya, berkebalikan dengan momentum foton yang disampaikan oleh Compton. Nah, kemudian Heisenberg menemukan bahwa kita tidak mungkin menemukan sebuah partikel memiliki ketidakpastian momentum dan ketidakpastian posisi sama-sama teliti, ya. Rumusnya delta V kali delta X lebih besar sama dengan H dibagi 2V, ya. H dibagi 2V ini juga kadang-kadang ada di dalam beberapa buku yang menulisnya ini dengan H, kemudian ada coretannya begini. Ya, H ada coretan itu berarti H dibagi 2V. Ya. Demikianlah pembahasan kita tentang fenomena kuantum. Ya, silahkan diulangi kalau ada yang belum paham. Ya, perhatikan contoh-contoh soalnya. Dan selamat belajar, semoga bisa memahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.